Minggu 19 April 2020. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu." Yohanes bab 20 ayat 21. Ketakutan, kecemasan, keputusasaan, persoalan hidup, pergumulan, sakit dan penyakit membuat hati dan pikiran kita tidak tenang. Yesus menyapa kita hari ini, "Damai sejahtera bagi kamu." Hati yang damai dan tenang adalah kunci untuk membuka pintu kebuntuan menuju penemuan jalan keluar dari persoalan hidup. Marilah kita mengusahakan hati yang damai dan tenang agar kita mampu menerima setiap pengalaman yang kita hadapi dengan sukacita sambil tetap berpengharapan pada Tuhan. Senin 20 April 2020. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari Roh. Yohanes bab 3 ayat 8. Yesus mengajak kita untuk selalu membaharui diri dan membiarkan diri kita dituntun oleh Roh Tuhan agar perjalanan kita selamat dan membuahkan hasil. Selasa 21 April 2020. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Injil Yohanes bab 3 ayat 14 sampai 15. Yesus menjadi kepastian bagi kita yang mengikutinya dan yang percaya kepadanya. Hidup yang kekal dan keselamatan abadi adalah kepastian itu. Rabu 22 April 2020. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Ia telah menganugerahkan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Injil Yohanes bab 3 ayat 16. Kehadiran Yesus di dunia untuk mengalami pengalaman manusia, sengsara, wafat, dan bangkit, lalu kemudian naik ke surga untuk menyelamatkan kita manusia, adalah bukti cinta Allah yang besar kepada manusia. Karena Ia tidak ingin kita orang yang percaya mengalami kebinasaan, melainkan kita harus mengalami keselamatan. Tetaplah percaya kepada Yesus, karena Ia memberikan kepada kita sebuah kepastian.
Kamis 23 April 2020. Barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Injil Yohanes bab 3 ayat 36. Yesus mengingatkan kita yang percaya kepadanya bahwa siapa yang tidak taat kepadanya tidak akan melihat hidup. Dalam Yesus ada kehidupan, sukacita, dan keselamatan. Jumat 24 April 2020. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Injil Yohanes bab 6 ayat 12. Inilah mujizat penggandaan roti dan ikan yang dilakukan oleh Yesus. Memberi makan kepada 5.000 orang. Hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Sangat kurang. Tetapi ketika diberikan kepada Yesus, ada kelimpahan. Bahkan masih banyak yang tersisa. Kita disadarkan bahwa ketika segala kekurangan, keterbatasan, kesusahan kita serahkan kepada Tuhan, maka akan ada kelimpahan. Kadang kita lupa menyerahkan susah derita, persoalan kita kepada Tuhan. Hari ini kita diingatkan dan disadarkan. Mari kita serahkan susah derita kita, kekurangan, keterbatasan, sakit dan penyakit kita kepada Tuhan. Membiarkan Tuhan bekerja. Sambil tetap berharap dan percaya bahwa semua persoalan, sakit dan penyakit akan teratasi ketika semua diserahkan kepada Tuhan. Sabtu 25 April 2020. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Injil Markus bab 16 ayat 15 sampai 16. Yesus kembali mengingatkan kita para murid-Nya akan tugas dan tanggung jawab kita, yakni pergi dan mewartakan kerajaan Allah kepada segala makhluk. Tujuannya agar semua orang mengalami keselamatan. Inilah tugas kita. Mari kita laksanakan perintah dan tugas dari Yesus ini. Yesus mengatakan kepada kita, "Jangan takut, karena Ia akan senantiasa menyertai kita sampai akhir zaman."